Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Cintamu, siramilah taman hati yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatimu. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Haus akan kasih-Mu, benar Tuhan Yesus. Jiwaku rindu, rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan mungkin hatiku, namamu kan mungkin di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau.
Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Mari kita berdoa. Sungguh jiwa kami haus akan kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah setiap pergumulan, rintangan dan hambatan di dalam setiap kehidupan kami, sungguh kami haus dan rindu akan kasih Tuhan, sehingga kasih-Mu boleh terus-menerus memenuhi hati kami, dan kasih-Mu itu boleh meluap di dalam hati kami, sehingga kami juga mampu mengasihi orang-orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Inilah wujud kami percaya kepada Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah Tuhan, mau senantiasa memuliakan Tuhan, karena Engkau adalah pencipta kami dan kami adalah ciptaan Engkau yang Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam segala keberadaan kami, baik kelebihan maupun kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan. Mohon pimpinan Tuhan, sehingga kami kuat di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, dan problem dalam kehidupan. Biarlah kami tetap dimampukan untuk tetap berdiri teguh, dimampukan untuk tetap melangkah, dimampukan untuk tetap berharap, bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Engkau, sumber daripada segala pertolongan, sumber daripada segala berkat, sumber daripada segala kehidupan. Terima kasih Bapa. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami. Dan pada pagi hari ini kami hendak membaca firman. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Keluaran pasal yang ke-10. 11. 11. 12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-51. Banyak. Jadi kita akan membacanya satu ulang 12 ayat 12 ayat. Oh, 13 ayat 13 ayat.
Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama, kamu sudah harus membuang segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7 harus dilenyapkan dari Israel. Baik pada hari pertama maupun pada hari ke-7, kamu harus mengadakan pertemuan yang kudus. Pada kedua hari itu, pekerjaan apapun tidak boleh dilakukan. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus merayakan hari raya roti tidak beragi. Sebab tepat pada hari itu, aku membawa barisan-barisanmu keluar dari tanah Mesir. Kamu harus merayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Pada bulan pertama, tanggal 14 bulan itu di waktu petang, kamu harus makan roti tidak beragi sampai tanggal 21 bulan itu di waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari jemaah Israel, baik warga pendatang maupun warga asli. Apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Segala tempat tinggalmu kamu harus makan roti tidak beragi. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah bejana, dan darah itu harus kamu bubuhkan pada ambang atas dan pada 2 tiang pintu. Tidak seorang pun dari kamu boleh keluar rumah sampai pagi. Tuhan akan menjelajahi Mesir untuk menulahinya. Ketika ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu.
Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Israel, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Kalau saya berarti firman Tuhan seperti yang sebelum dikatakan Tuhan pada perkataan tadi, demikian mereka melakukan ulah ke-10. Anak Salom anak Israel semua, anak Salom mati, anak Israel keluar dari Mesir. Pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak Salom di tanah Mesir, mulai dari anak Salom Bilam yang sudah dikatakan sampai anak orang tahunan yang ada dalam liang tahanan, dan juga setiap anak Salom hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama pegawainya dan semua orang Mesir. Terdengarlah teriakan keras di Mesir, sebab tidak ada orang tidak ada rumah yang tanpa orang mati. Pada malam itu juga ia memanggil Musa dan Harun, katanya, "Pergi, keluarlah dari antara bangsaku, kamu dan semua orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Berkatamu, bawalah juga kambing dombamu dan kawanan seperti katamu. Dan pergilah, mintalah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak bangsa itu untuk pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, jangan sampai kami semua mati. Lalu bangsa itu menaruh adonan itu sebelum diberi lagi ke tempat adonan yang dibungkus ke kain dengan kain, lalu mengangkatnya ke atas bahu mereka. Orang Israel juga melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang emas dan perak serta kain. Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir. Kemudian berangkatlah orang Israel dan Rames dan Sukot ke Sukot, kira-kira 600.000 laki-laki yang berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak mereka. Banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, juga amat banyak ternak, kambing domba dan kawan. Adonan yang mereka bawa dari Mesir dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Adonan itu tidak diberi lagi karena mereka diusir dari Mesir dan mereka tidak dapat berlambat-lambat, sehingga mereka tidak dapat mempersiapkan bekal. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Sesudah 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala barisan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah Tuhan berjaga-jaga untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah juga malam untuk semua orang Israel turun-temurun berjaga-jaga bagi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari keturunan asing boleh memakannya. Seorang budak belian boleh memakannya hanya setelah engkau menyunat dia. Warga asing dan buruh upahan tidak boleh memakannya. Domba Paskah itu harus dimakan di dalam satu rumah. Sedikit pun dari daging itu tidak boleh kamu bawa keluar rumah, dan tulangnya tidak boleh kamu patahkan.
Segenap jemaah Israel harus merayakannya, tetapi apabila seorang pendatang telah menetap bersamamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki dalam rumah tangganya wajib disunat. Barulah ia boleh bergabung untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai warga asli, tetapi semua orang yang tidak bersunat tidak boleh memakannya. Satu hukum akan berlaku baik untuk warga asli maupun pendatang yang menetap di antaramu. Seluruh orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikian juga mereka lakukan. Tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut barisan mereka. Ya, baik, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua kita berdoa untuk kegiatan hari ini. Dan juga yang ketiga kita berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan yang kami beri kepada hamba-hamba Tuhan. Dan juga yang keempat kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Yang kelima kita berdoa untuk Tuhan majelis dan juga komisi-komisi. Yang keenam kita berdoa untuk jemaat. Yang ketujuh kita berdoa untuk gereja. Yang kedelapan kita berdoa untuk sinode termasuk MDS dan kita di dalamnya. Yang ke 9 kita berdoa untuk bangsa dan negara. Dan pokok doa khusus kita akan berdoa untuk hari ini kegiatan, ya, supaya Tuhan pimpin, supaya Tuhan juga jaga lindungi kita. Kemudian untuk besok minggu melayani di Gloria Patri kita doakan, dan sorenya ada sarisan Bukit Tinggi serta gereja kita doakan juga. Kemudian untuk hari minggunya kita doakan Tuhan member sinode kita dilayani oleh KW, dan juga untuk minggu keempat kita layani, minggu kelima kita kembali keliling, dan kita doakan untuk konven sidang MPL, dan semua nanti doa bisa ditambahkan ketika kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sendiri ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa kami Boleh ada suatu saat, suatu pagi, Engkau tahu akan setiap keberadaan kami, dan Engkau setiap tahu akan setiap hati kami. Bahkan pikiran kami, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, mampukan kami menjalani hari ini. Kami percaya Tolongan doa Tuhan dengan segala mengubah segala sesuatu. bahkan dengan perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sempurna Menikmati semua yang kami serahkan kehidupan kami. dari dalam Kristus Kudus Tuhan melihat, supaya kami boleh menjalani hari ini. Didikan Tuhan, kami pembentukan Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau boleh membawa Jagai kami, lindungi kami, sehingga kami boleh jauhkan kami dari setiap pencobaan. dalam segala Lepaskan kehidupan kami kami. daripada yang jahat. Hari kami Tuhan, Terima kasih pikiran Bapa, kami, berkatilah hati keluarga kami, kami, supaya kehidupan kami boleh hamba-Mu, terus istri, dan anak-anak. menyerahkan juga kehidupan anak-anak, Kami menyerahkan menyerahkan Tuhan kehidupan kami semua, menyerahkan kehidupan orang kami tua kami, memperindah kehidupan kami, ke dalam mendewasakan rohani kami, biarlah kami senantiasa berjalan menikmati cara Tuhan di bekerja, dalam menikmati kasih Allah, kehendak menikmati kuasa Allah, dan murah kami pada dituntun oleh Allah. kuasa Roh Kudus-Mu sehingga Menyerahkan juga kami segala dapat pemakmurnya di bumi ini Tuhan. melakukan apa Kami yang serahkan mereka dan jiwa mereka dengan kasih Tuhan. Bapa, Biarlah mereka kami boleh menikmati caramu menolong kehidupan mereka, memberikan caramu kesemangat mengasihi mereka, caramu kami. membawa mereka untuk Berkati juga hidup orang-orang yang menjadi telah kebenaran Tuhan. peduli Biarlah mereka terberkati untuk mereka Tuhan. Menyerahkan juga segala kepemimpinan bangsa-bangsa yang ada di bumi ini Tuhan. Dan tolong mereka, bawalah berkati juga bahwa rakyatmu, umatmu semakin dekat kepada Tuhan. Jauhkan dari roh peronggok, jauhkan dari roh penghasutan Tuhan, jauhkan dari roh yang suka perang, jauhkan dari roh yang suka menguasai kehidupan mereka dengan kekuasaan emosi. Jauhkan mereka dari roh-roh pembenci, dengki Tuhan. Tapi biarlah mereka kau dekatkan dengan roh takut akan Tuhan, roh hormat akan Tuhan, roh taat setia akan Tuhan, roh penguasaan diri, kelemah lembutan, bahkan kerendahan hati, penuh dengan sukacita dan kelemah lembutan kuasa yang kami segala serahkan Tuhan apa yang ada dalam pikiran kami, Demikian juga apa yang bangsa ada kami, dalam hati kami kami, serahkan dalam mereka dengan kasih-Mu, Allah biarlah yang kepemimpinan bangsa senantiasa kami pun adil, lebih dekat bijaksana, akan kuasa dan Tuhan, Allah yang lebih dekat akan kota-kota luar biasa. Kami lebih dekat percaya akan roh bahwa yang mau Allah dibangun yang dan mau senantiasa dipimpin oleh Tuhan. mengatur segala Dan sesuatu jauhkan mereka sesuai dengan dari kehendak
pecah belah. Jauhkan dari roh hasil Dalam nama Tuhan oknum-oknum Yesus. tidak bertanggung jawab. Kami Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam kuat besar kudus-Mu, dari Presiden, MPR, Wakil Presiden, DPR, dan juga para menteri-Mu, dan juga TNI Polri, dan juga kami serahkan Tuhan para gubernur, bupati, dan juga kami serahkan untuk para camat dan juga para petinggi, kepala desa, RT RW. Tuhan berkati mereka di berbagai macam wilayah, kepala suku pun kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kuasai mereka Tuhan, urapilah mereka supaya mereka boleh menjalani hari ini dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Gereja-gereja-Mu pun kami serahkan sepenuhnya dalam kasih-Mu, bahkan suku-suku pedalaman kami serahkan dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya buat mereka, pakai hamba-hamba Tuhan yang terputus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah Kau berikan roh keberanian, roh sukacita, dan Engkau kecukupan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di suku-suku pedalaman, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Demikian juga kami serahkan GKMI ke dalam cinta kasih Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu ini menjadi saluran terang dan terang Tuhan, menjadi saluran hikmat Tuhan, menjadi saluran berkat Allah, sehingga banyak jiwa belum mengenal Tuhan, bukan karena kebaikan dan rupa mereka, tapi semua karena anugerah Allah. Kemudian juga GKMI Jangaan masyarakat seutuhnya ke dalam cinta kasih Tuhan. Urapi gereja-Mu ini, perbaharui gereja-Mu ini, baik gedungnya, baik hamba Tuhan, baik majelis, baik jemaat Tuhan, aktivis gereja-Mu, kami serahkan seutuhnya dengan kasih-Mu. Biarlah pembaruan akal budi mereka terus dibarui oleh Engkau setiap pagi Bapa, dan kehidupan kami semua mengandalkan Tuhan dari detik ke menit ke jam, dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami pada sedetik pun. Tuhan membentuk kami, lembutkan hati kami supaya boleh menerima setiap pembentukan, setiap asahan dari Tuhan, dan juga setiap kegerakan yang Tuhan percayakan dalam kami boleh mengerjakannya seturut dengan Tuhan. Serahkan hari ini seutuhnya ke dalam cinta kasih-Mu. Biarlah segala doa kami ada di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menutup saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian Jagaku Ya Bapa. Ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan, jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa.
aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Jagaku ya Bapa, lindungi aku, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan, sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat kepicikan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rindu ku pandang. Saat teduh telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi bahkan memberkati kita. Amin.